Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'd. Hari ini saya sebetulnya waktu dikasih tahu untuk menjadi ibu yang bahagia, tapi saya yakin ya, ibu-ibu semua sudah bahagia ya. Jadi kita mungkin judulnya ya, tidak menjadi lagi ya, ibu bahagia aja gitu ya, karena ini luar biasa. Ya, ibu yang bahagia ini adalah sesuatu yang nampaknya senantiasa teman-teman usahakan ya. Jadi saya judulnya sedikit saya rubah jadi ibu yang bahagia, sehingga nanti kita bagaimana caranya untuk tahu persis bahwa oh ya, alhamdulillah ya saya sudah bahagia gitu ya. Dan izinkan kami seperti biasa membahasnya dari sisi ilmu otak ya, alhamdulillah. Insya Allah saya izin Bu Nuni untuk share screen terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu yang bahagia, masya Allah ya, karena sudah bahagia ibu-ibu sebetulnya. Sebenarnya bahagia itu apa ya? Nah ini dia. Bahagia ini adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Dan saya yakin ya para ibu yang hadir, masya Allah hari ini sudah ada tanda-tandanya semuanya ya. Pikiran dan perasaannya ditandai cukup gitu ya. Kemudian syukur nih masya Allah, saya yakin sekali senangnya karena berbagi terus. Baik berbagi senyum, berbagi tenaga, ya, berbagi sharing pengalaman, bahkan berbagi harta, ya, masya Allah. Kemudian terasa ada kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Intens itu artinya dalam 7 hari itu lebih banyak rasa gembiranya atau nikmatnya, puasnya gitu. Memang kita tidak bisa juga 7 hari dalam 7 hari kali 24 jam. Kita ya terus di level gembira, itu tidak mungkin karena Allah juga memberikan satu anugerah untuk kita juga merasa yang namanya khawatir, merasakan juga yang namanya kesal, merasakan juga yang namanya sedih, duka, lara, apalagi kondisi sekarang ini pandemi ya, tiada hentinya kita mendengarkan sahabat-sahabat yang sakit, teman-teman yang sakit, dan kalau sakit bukan cuma satu, langsung satu keluarga. Ya, tiba-tiba mereka pergi meninggalkan kita semua. Kadang tidak lagi cuma satu yang meninggal dalam satu waktu, terkadang langsung 2. Nah, ini memang kondisi-kondisi yang memang Allah berikan juga anugerah pada kita untuk merasakan yang namanya duka, merasakan yang namanya lara, merasakan yang namanya khawatir. Tapi pada saat kita cepat-cepat juga mengganti rasa itu dengan kembali rasa syukur, nah inilah bahagia. Ya, nah kemudian lagi yang paling penting adalah ya penuh berkah Allah. Apa sih berkah Allah? Nah, secara definisi atau secara istilah ya ini dikatakan bertambahnya kebaikan, ya dan langgengnya kebaikan. Jadi kita cek aja nih, Allah memberkahi kita itu ciri-cirinya ya di dalam keseharian kita bertambah kebaikan. Entah dari diri kita, dari pasangan, atau dari sekeliling, atau dari anak, dan sebagainya. Pokoknya kita merasakan, ya Allah bertambah kebaikan. Dan langgengnya juga kebaikan-kebaikan yang sebelumnya, yang sudah dilakukan. Ya, nah, ini sebetulnya definisi bahagia. Ya, insya Allah. Makanya saya bilang, ini ibu-ibu sudah bahagia. Jadi judulnya kita, ya, ibu yang bahagia. Gitu. Ya, baik. Kemudian, ya, kita memang diminta oleh Allah untuk sabar. Namun kadang-kadang banyak orang mengartikan sabar itu cuman diam saja. Sabar itu dari bahasa Arab, sabaru yasbiru, yang artinya menahan. Artinya kita menahan untuk tidak langsung kalau ada sesuatu yang kita rasakan ya langsung menyampaikannya dengan kasar atau orang bilang melabrak. Ya. Atau kita juga menahan itu bukan maknanya menekan, karena kalau kita tekan, akhirnya yang sakit adalah diri kita. Apa yang perlu kita sabar menghadapi kondisi-kondisi ini? Ya tentu sabar karena kita juga lelah.
perempuan itu ada kelelahan yang Allah juga berikan, ini karunia. Dan kita harus juga mengerti tentang kelelahan kita, ya, dan sabar menghadapinya. Kemudian ya kita juga punya watak yang beda-beda. Ya, suami juga punya watak yang beda, anak-anak juga punya watak yang beda. Bahkan ya keluarga adik kakak kita punya watak yang berbeda, orang tua kita punya watak yang berbeda. Jadi kita juga harus sabar, dalam artian bukan diam saja, tetapi mencari tahu apa sih watak ini gitu ya. Saya wataknya yang mana ya? Gitu. Kalau kajian watak itu sebetulnya sudah banyak saya paparkan ya. Yang pasti kita mesti ya tahu bahwa oh ya kita berikhtiar. Makanya salah satu ikhtiarnya ini adalah kita menghadiri taklim sebagaimana hari ini. Walaupun lewat virtual, karena memang kondisi dunia membuat kita harus duduk di rumah, ya, menghadiri sebuah taklim. Tapi yang luar biasanya, karena taklim virtual ini, yang ikuti, Masya Allah. Ini Bu Nuning, ini hari ini namanya taklim internasional. Bukan hanya sahabat-sahabat di Bogor dan sekitarnya, tapi nasional, se-Indonesia, bahkan seluruh dunia, Masya Allah. Ya, jadi selama pandemi ini mulai sering ada taklim internasional setiap harinya ya, Masya Allah. Baik, berikutnya adalah kita ini perempuan memang ada kondisi-kondisi siklus, baik premenstruasi sindrom atau pramenopause atau menopause itu sendiri, atau kondisi-kondisi pada saat kita menstruasi atau kondisi pada saat kita nifas, ya. Itulah kita punya kodrat yang tidak ada pada pria. Dan itu memang membutuhkan waktu istirahat. Kadang-kadang kita juga sih suka ngeyel. Ya, udah tahu lagi mens, sudah tahu lagi nifas, semuanya mau dikerjain. Padahal itu adalah waktu-waktu yang Allah berikan kesempatan untuk kita untuk istirahat. Maka sholat pun nggak usah dilakukan pada saat kita mens dan nifas. Saum pun nggak dilakukan. Ya, itu dikasih. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW pada saat wanita itu mens itu ya adalah menghapuskan khilaf-khilaf yang sebelumnya atau dikatakan kafarah. Ya, jadi harus ngerti ini. Kadang kita suka ngeyel gitu ya. Ini juga ya namanya perempuannya kepengen selesai semua pekerjaan di rumah. Ntar dulu kalau lagi mens dan nifas, santai aja. Ya, kerjakan yang penting-penting dan genting. Kalau lagi nifas kerjakan fokus si bayi aja bayi. Ya, atau mungkin ada kakaknya sedikit yang umur 1-2 tahun ya. Tapi kalau yang sudah mulai besar, mulai SD bisa ngatur diri sendiri, sampaikan pada anak-anak, nah ya bunda sedang istirahat begini ya gitu aja ya. Baik, kemudian lagi tentu kita harus sabar juga, mengingat kita juga selama menjadi ya hidup sebagai manusia punya memori dan ada trauma barangkali. Nah, tentu cara sabarnya ini adalah mencari juga cara-cara untuk bagaimana kita menyembuhkan luka-luka dari trauma ini. Ya. Kemudian ini juga kita harus sadar bahwa kita memang kurang ilmu dan sampai kapanpun pasti masih kurang. Inilah ya bersyukur sekali ya bahwa sekarang ada fasilitas-fasilitas untuk mengikuti taklim seperti ini ya, salah satunya Al-Hikmah yang sangat istiqomah ya menyelenggarakan, bahkan mungkin luar biasa ini ada wilayah-wilayah di Bogor itu ada pengurusnya ya Bu Nuning ya, Masya Allah ya. Nah, makanya di perempuan ini ya gemar sekali mencari ilmu karena memang di otaknya ada program tarbiyah, program pendidikan. Dan sekali lagi kalau kita mencari ilmu, please ya nikmati dulu diri sendiri itu ilmu ya, dan tidak usah menuntut apa? Menuntut orang lain atau paling sering nih menuntut suami atau pasangan untuk kamu belajar juga. Please. Ya, laki-laki beda dia punya program di otaknya. Kita dulu lah pelajari ilmu ini ya, ulang-ulang ilmunya, kemudian kita paham, kemudian kita sadari dan kita lakukan. Karena laki-laki itu akan mengikut. Jadi kalau kata suami saya nih Bu Nuning ya, Ayah Toto, saya panggilnya Ayah Toto ya, dia cuma bilang gini, saya sih ngikutin kamu punya pikiran dan perasaan. Maknanya begini, maknanya kalau kamu senang kita ikut senang.
Kalau kamu sedih, kita ikut sedih. Cuman sedihnya laki-laki itu nggak kelihatan. Kalau kamu jengkel, kita juga ikut jengkel. Itulah makanya saya menyadari bahwa kita aja yang belajar dulu. Nggak apa-apa. Nanti mereka akan belajar dari kita punya sikap, kita punya perangai, kita punya kondisi. Demikian juga anak-anak. Ya. Nah, ini yang saya selalu mau ingatkan buat diri saya gitu. Karena dulu-dulu tuh kalau waktu masih muda, kita misalnya dapat seminar nih Bu Nuning, ya. Kemudian dapat kajian, kita selalu pengen, harusnya suami saya ikut dong, harus. Iya, tapi setelah saya menyadari bahwa ada peran lain pada pria yang itu berat juga kalau dilakukan oleh wanita. Ya, makanya ya saya saja gitu. Dan setelah belajar banyak tahu dari para pria atau dari para suami mengatakan bahwa mereka mengikuti, ya kamu punya nuansa pikiran dan perasaan, maka kita aja terus gimana caranya supaya sesering mungkin dalam setiap hari kita berada di suasana pikiran dan perasaan yang bahagia tadi. Ngeceknya itu tadi, hari ini saya udah bikin kebaikan belum ya? Kebaikan yang kemarin-kemarin sudah langgeng belum ya gitu. Nah, cara ngeceknya gitu supaya mengecek berkahnya Allah ini turun tidak nih. Ya, nah Masya Allah. Dan tentu ada juga kita adalah tentang kita kurang mahir memanage emosi kita. Karena inti dari sebuah otak kalau ilmu neuroscience mengatakan adalah emosi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda ya bahwa berperang yang sesungguhnya itu berjihad sesungguhnya adalah berjihad mengatasi nafsu kita, hawa nafsu, atau kalau sekarang orang mengatakan hawa nafsu inilah emosi, ya. Dan bersabarlah wahai ibu, waktumu tuh hanya sebentar. Saya juga kalau mikir-mikir gini, Bu Nuning, ya Allah, ya kita umur juga nggak banyak ya. Iya, terus kalau misalnya ya usia meninggal itu genetik ngikutin usia ibu, waduh saya udah mikir-mikir. Ibuku meninggal 70 tahun ya. Kemudian saya udah 53 sekarang. Berarti 17 tahun lagi kan gitu kalau ya umur itu genetik berdasarkan tali ibu barangkali ya misalnya. Berarti kan cuma sebentar. Ya udah sabar sebentar karena yang nanti lama hidup di alam barzah. Alam barzah tuh lama hidupnya, kenapa? Nunggu sampai kiamat. Nanti setelah kiamat itulah kehidupan abadi yang nggak pernah berhenti. Maka saya selalu memicu diri saya, ayo Aisyah, sabar Aisyah. Cuman sebentar, 13-17 tahun itu sebentar lagi. Itu pun kalau teorinya begitu. Kalau besok meninggal gitu. Karena dalam pandemi ini kita siap meninggalnya sudah harus lebih siap lagi ya dibanding sebelum pandemi. Kita nggak ngerti nih, Masya Allah. Ya. Nah, jadi berdasarkan inilah yang memicu saya untuk ya kamu sabarlah gitu. Ya, kalau ada apa-apa jangan langsung melabrak, dan kalau ada apa-apa jangan kamu tekan-tekan, sharinglah pada Allah gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian orang banyak bilang bahagia itu pilihan, dan saya mengiyakan. Mau bahagia apa enggak? Ya. Saya mau bahagia, ya udah. Hari ini saya pilih bahagia. Ya, dengan tadi tuh suasana pikiran, perasaan itu kita rasa cukup, ya. Kemudian bersyukur, terus senang bisa berbagi gitu ya, apapun sekecil apapun ya. Dan saya meyakini sahabat-sahabat yang hadir hari ini adalah orang-orang yang senang berbagi. Ya, apalagi Al-Hikmah itu, Masya Allah, ditandai dengan Bu Nuning itu, Allahu Akbar. Sampai-sampai ya saya sendiri suka malu gitu ya Allah, Bu Nuning ini banyak berbagi, saya gimana gitu ya, Masya Allah. Kemudian bahagia adalah keputusan, mau putuskan bahagia apa enggak. Dan ya memutuskan bahagia itu ternyata yang terjadi di tubuh manusia dan di otak manusia adalah sistem yang luar biasa. Ya. Baik. Setiap modul saya memang mohon izin untuk menampilkan gambar ini karena gambar ini adalah untuk mengingatkan kita punya otak karena kadang-kadang kita nggak lupa nih Bu Nuning kalau kita punya otak. Ya, inilah otak manusia, ada otak besarnya ini, Masya Allah. Kemudian ada otak kecilnya, ya. Otak laki-laki lebih berat sedikit. Ya, kalau otak wanita dewasa 1,5 kilo, laki-laki 1,6, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Memang ada
ada anatomi otak laki-laki yang Allah lebihkan sedikit volumenya. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan istrinya, anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Kalau laki-laki itu bekerja pada negara, menjaga keamanan negara. Itulah yang saya bilang, laki-laki memang disibukkan untuk menjaga keamanan. Sehingga kadang-kadang untuk belajar hal-hal yang kaitannya dengan kondisi rumah tangga dan sebagainya, dia mendelegasikan kepada pasangannya. Namun buat bapak-bapak, laki-laki yang juga dengan sadar belajar juga untuk mengetahui bagaimana rumah tangga itu yang ideal dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah SAW itu luar biasa. Laki-laki yang luar biasa. Dan jadi laki-laki itu cuma ada biasa sama luar biasa. Suami masing-masing pilih yang ada di mana saat ini. Yang jarang belajar, jarang ikut taklim itu biasa. 80-85% suami-suami teh begitu ya. Karena dia punya tugas lain. Tapi yang suami sudah rajin taklim, rajin sekali juga baca sirah Rasulullah diulang-ulang, bukan hanya yang dibaca tentang poligaminya, tapi baca tentang bagaimana monogaminya Rasulullah. Itu luar biasa, itu yang 10% sampai 15%. Suami saya masih biasa, Bu Aisyah. Insya Allah satu saat luar biasa. Tergantung kita juga nih, ya. Iya. Baik. Kemudian saya sering juga menceritakan tentang sebuah ciptaan Allah yang namanya kelenjar pituitary. Ini ada di bawah dasar otak. Nggak besar, tapi persis di tengah ini. Ya. Nah, disinilah ada hormon yang membuat ada rasa cinta dan bahagia. Ya. Di mana sih itu Bu Aisyah? Ini persis di pertemuan dua alis agak naik ke atas sedikit. Nah, ini ya. Kan saya sering bilang ya, kalau kita sering nonton film India ya, Bu Widya nih pasti setiap hari lihat dari wanita-wanita India yang sudah menikah itu dikasih bindi di sini. Di sini persis bindi itu di tengah pertemuan dua alis agak atas sedikit. Nah, tempat bindi itu kalau dibor ke dalam agak turun sedikit itu persis di kelenjar pituitary ini. Makanya wanita India itu orang-orang yang gampang bahagia gitu. Dia sedih nyanyi, marah nyanyi, ditinggal suami nyanyi gitu. Karena buat budaya India nyanyi dan bergerak itu genetik. Dengan mereka nyanyi dan bergerak, itu hormon cinta dan bahagia cepat keluar. Masuk pembuluh darah, masuk jantung, nanti jantung memompa ke seluruh tubuh. Habis itu mereka langsung, I'm happy. Gitu. Ya. Nah, itu juga kalau ibu-ibu perhatikan, pakaian-pakaian adat pengantin wanita ya, itu ada riasannya, itu ada titik di pertengahan di sini ya. Entah titiknya hitam atau dari daun ya. Apalagi kalau orang Sunda jelas banget ya Bu Nuning ya. Titik ditaruh di situ ya, itu menandakan tempat hormon cinta dan bahagia. Jadi nenek moyang kita itu ya, walaupun belum ditemukan ilmu neuroscience, mereka menemukan tanda-tanda cinta dan bahagia di daerah situ. Ini juga kadang-kadang tanpa terasa kita kalau sakit kepala, kita langsung pegang-pegang bagian jidat kita pijet-pijet. Ada yang ekstrim dikerok pakai uang logam. Itu untuk menstimulasi hormon cinta dan bahagia. Bahkan juga hormon ya pengurang rasa sakit. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, kemudian dari otak ke seluruh tubuh itu ada perangkat yang Allah ciptakan, adalah serabut-serabut syaraf. Ada yang namanya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer ya. Yang pusat itu adalah otak dan tulang belakang ini jadi ada kabel-kabel ya. Kemudian dari tulang belakang keluar sistem saraf perifer atau tepi namanya. Ya, itu semua persis kabel ya Allah. Kalau ibu-ibu pernah potong-potong daging sapi itu kalau ada putih-putih panjang, nah itu dia sistem sarafnya sapi itu. Ya, kita juga ini warnanya agak putih kekuningan aslinya ya. Nah, jadi seperti ini, dan sistem saraf ini berkali-kali saya sering sampaikan di seminar atau workshop agar kita ingat ya bahwa kerjanya kayak
kabel listrik, dia jalan listrik dan membawa pesan di sini. Pesan apa? Pesan yang ada di otak kita. Ya, pesan yang ada di otak kita. Di otak kita nih banyak program, yaitu watak, bakat, bahkan program emosi itu sendiri ada di otak, ya, dan memori-memori kehidupannya. Jadi saya juga memaklumi bila ada sahabat-sahabat yang memori kehidupannya, ya, pada saat dialaminya terasa banyak lukanya, maka mungkin memori lukanya masih cukup banyak, sehingga itu tanpa terasa jalan di badan kita, sehingga membuat ya badan kita itu sedih, badan kita itu marah, badan kita itu duka lara. Karena memori ini, makanya mengapa kita disuruh Allah untuk setiap hari tegakkan sholat. Karena tanpa terasa dari jutaan, puluhan juta atau mungkin miliaran, ya, hikmah sholat atau keuntungan sholat salah satunya adalah memori-memori luka itu terbasuh tanpa terasa. Ya, saya bertahun-tahun sholat tuh, Mbak Isa. Ya, memorinya banyak juga. Memori itu sudah mulai terjadi perekaman di otak, bahkan juga seluruh tubuh pada saat sudah di dalam rahim kita, waktu dalam rahim ibu itu sudah terekam memori. Ya. Nah, dan kehidupan setiap hari itu terekam memori. Bahkan dikatakan dalam 1 detik ada 2 juta memori masuk di otak kita. Maka sholat setiap hari, tegak 5 waktu, ya, itu tanpa terasa itu, ya. Dan kita berpasrah pada Allah dan Allah memberi perintah pada otak untuk memori mana yang terbasuh. Tapi terus kalau kita bilang, Bu Aisyah, saya sudah sholat tapi kok masih ada ingat beberapa memori yang saya nggak bisa lupa sebelnya itu. Nah, berarti itu memori yang sangat luka, yang tentu ya sebetulnya sudah dibasuh oleh gerakan sholat kita dan doa-doa kita, ya. Namun karena sangat luka, maka dia butuh perawatan yang lebih spesifik lagi. Ya. Dengan apa? Dengan kita ya menambahkan cara-cara untuk merawat luka itu sehingga dia pulih lagi ya sebaik mungkin gitu. Nah, itulah cara-caranya dengan cara namanya muhasabah. Memaafkan diri, memaafkan orang-orang yang melukai kita. Ya, untuk memori yang saya udah rajin sholat tapi kok masih ingat itu. Ya. Terus mari kita balik lagi cara berpikirnya. Untung sholat. Kalau enggak, jutaan memori luka itu mengganggu tubuh kita. Bu Esa, orang-orang yang agamanya ibadahnya enggak sholat gimana? Mereka mencari gaya gerakan-gerakan yang kayak sholat. Maka muncullah meditasi, muncullah yoga, kan mereka mencari. Karena secara riset gerakan-gerakan yang seperti sholat itu membasuh luka memori. Ya. Bahkan yogis, ya saya ada baca satu buku tentang yoga. Orang yang melakukan yoga namanya yogis ya. Ada yogis dari India, yogis senior. Pada saat dia melihat umat Islam sholat, dia mengatakan, ya, oh my God katanya, ya Tuhan katanya ya, inilah gerakan yoga yang tersimpel tapi terpower, dia bilang gitu. Karena kalau siapa yang pernah ikut yoga kan gitu gerakannya detail dan kompleks. Tapi yogis mengatakan, ini sholat yoga paling simple tapi paling power dia punya ya kebermanfaatan. Makanya kita syukur banget. Ya, bahkan pun sejak kecil ngerti nggak ngerti, sholat dulu aja lah gitu istilahnya. Karena dia sudah bermakna di dalam kerja mekanisme otak dan seluruh tubuh. Namun kita memang diminta oleh Allah untuk semakin menyadari. Supaya itu tadi ya mendapatkan hikmah tadi. Makanya Majelis Taklim Al-Hikmah ini senantiasa penuh hikmah, ini dibanjari hikmah, Masya Allah. Ya, ya. Sehingga kita bukan hanya sekedar sholat, tapi makin tahu, oh kayak gini toh manfaatnya, oke. Dari sisi medis misalnya,
Oh, dengan gerakan gini, ini ada otot-otot rileks. Oh, ada gitu kan, pelan-pelan setiap hari. Oh, kayak gini, oh kayak gini. Ya. Dan kali ini karena kita bicara bahagia dan bahagia adalah kondisi pikiran dan perasaan, ya. Nah, pikiran dan perasaan ini dipengaruhi oleh emosi dan memori. Makanya bersyukurlah yang orang-orang yang menegakkan sholatnya. Ya. Namun tadi saya juga sudah jelaskan bahwa karunia Allah untuk perempuan ada waktu-waktu yang kita diminta istirahat karena ya cara mengatasi tubuh itu karena bukan hanya otak yang sedang bekerja keras, yaitu apalagi rahim, apalagi kandung telur, ya ovarium, apalagi maaf liang vagina itu sedang kerja keras pada saat kita menstruasi dan pada saat pasca persalinan. Maka dimintanya ya bukan gerakan-gerakan sholat, tapi rebahanlah yang sering mungkin. Ya, makanya luar biasa. Kita ini udah diajarin ya oleh Rasulullah SAW cara-caranya yang tentu langsung Allah ajarkan langsung pada Nabiullah SAW. Ya. Oke, nah ini. Kemudian apalagi yang jalan sistem saraf, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kecap, bahkan apa yang kita sentuh itu langsung informasinya. Otak langsung lagi ke bawah lagi, oh cepet banget. Ya, itulah makanya mengapa di dalam setiap langkah kita, ya Allah ajarkan kita untuk mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada saat kita Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu jalan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ke otak dulu, kemudian ke seluruh tubuh, ya. Nah, kemudian itu tadi bahagia ini adalah pilihan. Ya, mau bahagia apa enggak gitu. Saya mau bahagia, saya pilih bahagia. Kalau gitu ucapkan. Ya. Kita bisa ucapkan saya ibu yang bahagia atau kita ya memuji Allah dulu, ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya ibu yang bahagia. Terima kasih ya Allah, saya ibu yang bahagia. Itu pilihan. Nah, maksudnya pilihan adalah kalau mau milih ya sudah ucapkan dulu. Nah, setelah diucapkan kalimat ini kan jalan di sistem saraf, ya. Nah, apa yang terjadi? Sistem saraf bawa ucapan ini ke otak, terutama menstimulasi kelenjar pituitari yang tadi ada hormon cinta dan bahagia. Nanti hormon itu kalau mobil itu kayak oli, Bu Nuning. Yeah. Ibarat oli, dia pelumas. Ya, nanti dia jalan ke pembuluh darah nih. Ya. Nah, dia masuk dulu ya ke vena, terus nanti masuk lagi ke jantung yang memompa langsung masuk ke aorta ya, pembuluh darah besar, nanti ke arteri seluruh tubuh. Nah, maka pelan-pelan badan merasa bahagia tadi. Ya. Gitu. Tapi kalau ini memang jalannya pelan-pelan. Tapi yang ini nih jalannya yang cepat. Ya, ini jalannya cepat. Ya, itu sekitar 240 km per jam. Nah, apa yang diucapkan, dilihat, didengar, jalan ke atas. Cuk. Ya. Kemudian ke bawah lagi 320 km per jam. Cepet banget. 320 km per jam. Ke bawah dia. Ya, nanti jadi selain hormon itu masuk pembuluh darah pelan-pelan, kemudian jantung memompa dan nanti pelan-pelan, sistem saraf juga masih membawa kalimat-kalimat ini, bahagia, 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 bahagia. Dan kolbu ini nanti, ya kita pernah bahas juga tentang jantung adalah inilah yang disebut kolbu, itu bekerja dengan secara simultan, memancarkan ke sel-sel, maka kalau kita bisa bayangkan pada saat kita bilang bahagia, seluruh sel tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dia bahagia. Ayo sahabat-sahabatku sayang kita bilang yuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bayangkan basmalah itu jalan ke sistem saraf, ke otak ya. Kemudian sistem saraf juga ke seluruh tubuh lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, rasakan semua kalimat ini jalan ke tubuh kita ya Allah. Itu saja sudah membuat hormon ini keluar. Karena Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kelenjar yang keluar itu bertubi-tubi. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin.
Karena bukan hanya kalimat yang cuman kasih sayang, tapi maha pengasih, lagi maha penyayang, dia bertubi-tubi. Ditambah lagi kalau kita ucapkan, ya, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya ibu yang bahagia. Saya ibu yang bahagia. Rasakan kalimat itu jalan. Lewat sistem saraf. Saya ibu yang bahagia. Saya ibu yang bahagia. Saya ibu yang bahagia. Saya ibu yang bahagia. Terima kasih ya Allah. Saya ibu yang bahagia. Atau Anda boleh juga sebutkan saya Umi yang bahagia. Atau saya Bunda yang bahagia. Atau saya seorang mama yang bahagia. Biasanya apa yang sebutan Anda? Kalau saya pribadi, anak-anak panggil saya Bu Isa, saya selalu bilang, ya Allah, saya seorang Ibu Isa yang bahagia. Itu luar biasa, sebuah mekanisme kebahagiaan itu jalan di tubuh kita. Jadi perlu kita ucapkan ini. Karena ucapan-ucapan yang dalam bahasa kita sendiri ini masuk kategori niat, bahkan bisa kategori doa. Ya. Dan dia jalan. Ya. Tadi pun waktu kita berdoa, mendengar dipimpin oleh Bu Nur Lydia, itu kan masuk di telinga kita, dia jalan tuh kalimat-kalimat Bu Nur Lydia tadi. Dan kita mengaminkan, amin ya Allah. Jadi kalau kita berniat, berdoa itu ada mekanisme yang jalan di tubuh kita. Dia bukan hanya sekedar kita tunduk-tunduk saja, tetapi pesan itu jalan. Ya. Dan sambil juga kita membayangkan, ya, kalimat ini jalan karena apa? Kenapa sih harus dibayangin Bu Aisyah? Karena otak ini ada dua, kiri dan kanan. Ya. Kalimat-kalimat lafaz itu kalau kita lafazkan, itu baru kerja otak kiri kita. Boleh pegang otak kirinya, sahabat-sahabatku sayang. Ya, nah, yang dilafazkan itu, kalimat-kalimat dilafazkan baik secara zahir seperti tadi kita lafazkan, atau secara batin, itu baru otak kiri yang bekerja. Pesannya baru jalan di sistem saraf yang tubuh kanan. Boleh pegang bagian tubuh kanan, mungkin dari pipi, kepala, badan, tangan kita kanan. Ini ada sistem saraf ini yang keluar ke tubuh kanan, itu yang atur otak kiri. Jadi kalau tadi kita bilang, saya ibu yang bahagia, maka pesan itu baru jalan ke tubuh yang kanan. Ya. Tubuh yang kiri kok belum jalan, Bu Aisyah. Nah, tubuh yang kiri yang atur otak kanan. Boleh kita pegang otak kanan? Nah, ini buat orang-orang yang gaya belajarnya kinestetik, ini langsung ya bergerak ini yang kanan. Gitu. Mungkin kalau yang visual mungkin cuma cukup lihat, yang auditori cukup dengar, tapi kalau yang kinestetik dia harus gerak. Ya kan? Nah, tubuh yang kiri ini cuma pegang bagian dari pipi kiri, dari jidat kiri, pipi kiri, semuanya sampai yang bawah tuh ya, sampai di dada kiri itu yang atur kanan. Ya, nah, salah satu kerja kanan adalah membayangkan seolah-olah, atau kalau dalam bahasa otaknya namanya visualisasi. Ya, nah, cara ngebayanginnya gimana, Bu Aisyah? Monggo, terserah teman-teman. Kalau saya pribadi, Bu Isa ini adalah membayangkan, karena tahu di dalam ada sistem saraf, membayangkan kalimat ini jalan di sistem saraf. Itu sudah otak kanan bekerja. Maka kiri, ini, kiri, ya bagian kiri ini menghadap sana ya, bagian kiri ini pesannya jalan. Nah, dan yang luar biasa, kolbu itu dia cenderung ke kiri. Kolbu kita itu posisinya cenderung ke kiri. Jadi kalau kita melafazkan sesuatu sambil membayangkan, maka pesan itu akan lewat ke kolbu gitu. Tapi kalau cuma ngomong diucapin saja sambil tidak membayangkan, ya pesannya cuma jalan di sebelah kanan. Yang organ dalam yang mendapatkan itu ya paru-paru kanan, ya. Oh ya posisi-posisi ya, lever, ya, kemudian pankreas kan ada di kanan. Usus yang bagian kanan gitu ya, rahim yang posisinya kanan, indung telur yang kanan, fisika urania atau kantong kencing yang kanan, badan yang kanan gitu. Yang kiri belum, dan kolbu ini dia cenderung ke kiri gitu.
Dan kita tahu kolbu ini kerjanya dia 5.000 kali kehebatannya dari otak. Maka dia juga harus dapatkan pesan itu ya, lewat membayangkan tadi. Ya, nah kerja otak kiri mengucapkan atau kalau bahasa otak namanya afirmasi dan kerja otak kanan membayangkan atau bahasanya disebut visualisasi. Perpaduan inilah yang disebut khusyuk. Khusyuk. Bagaimana kalau kita juga sholat dan ibadah yang lain, kita ya diminta khusyuk itu adalah pada saat kita melafazkan doa-doa dalam sholat itu kita diminta membayangkannya. Doa-doa itu jalan ibadat, itulah khusyuk. Nah, orang yang khusyuk karena kita salah satunya adalah tadi ya, yang kadang-kadang kita kan sholat kita waktu dilafazkan sudah semua ya melafazkan kan. Dia udah jalan yang di tubuhnya kanan, kiri belum. Nah, pada saat kita membayangkan khusyuk, makanya kena jantung kita, kena kolbu kita. Itulah makanya kita, rasanya ada power yang luar biasa karena kolbu ini powernya 5.000 kali dari otak. Ya, sama seperti ini juga. Jadi pada saat kita meniatkan sesuatu, berdoa, kita bayangkan. Bisa caranya membayangkan jalan di badan, atau bisa juga langsung membayangkan hasilnya, boleh. Namanya membayangkan. Membayangkan ini boleh ya kreativitas sendiri. Gitu. Ya. Nah, termasuk juga pada saat kita sedang di usia-usia mungkin yang butuh terapi atau butuh pengobatan fisik, ya kita bicara sama tubuh. Gitu. Kemarin saya ini, mohon maaf Bu Nuning, ini adalah seminar pertama saya setelah saya dikasih behel giginya. Kemarin ya atas nasihat dari dokter gigi keluarga mengatakan Bu Isa harus pakai behel karena giginya sudah mulai jarang, nanti akan ada kerusakan yang lain, jadi mau nggak mau. Dan kemarin ya saya mau sharing saja ya menggunakan teknik ini ya. Kemarin waktu dipasang, ya Allah, yang namanya orang giginya dikawat itu giginya dikurung. Terus nyerinya minta ampun, udah usia gini lagi. Yeah. Kemudian juga lihatnya juga aneh di kaca, kayak besi-besi gitu. Ya, nah mulai emosinya turun, emosinya sedih, takut, khawatir gitu ya. Bisa nggak saya bicara dengan lancar gitu ya. Nah kemudian saya lakukan terapi diri saya. Habis sholat, kemudian saya terapi diri saya bilang sama gigi, wahai gigi maaf ya, saya diminta mengurung kamu gitu. Ya saya ngomong sama gigi saya, terima kasih, selama ini 52 tahun lebih saya pakai gigi untuk mengunyah makanan yang bermanfaat untuk tubuhku, terima kasih. Mungkin karena makanannya terlalu heboh, makanya ngunyahnya heboh, jadi dia ada yang harus diatur kembali, maaf ya gigi. Maaf ya Gusi, pokoknya saya minta maaf, bilang terima kasih dan mohon kenyamanan. Ya, malam juga waktu tidur sampai suami saya ngeliatin saya, dia tahu istrinya lagi terapi nih, terapi behelnya nih. Sampai dia ketawain saya, dia bilang, nah lo pakai behel, bisa nggak ngomong dari pagi sampai malam nih? Dia bicara. Dia senyum-senyum lihat saya, tapi dia tahu juga ya istrinya selalu ikhtiar untuk berusaha sabar, tapi suami saya ngerti sabar saya itu bukan diem. Sabar saya adalah minta maaf sama dia, ayah maaf ya, jangan dicium dulu hari ini. Kenapa? Besi semua di bibir. Makanya jadi minta maaf. Kemudian sambil tidur bicara sama gigi, mulut dan sebagainya. Subuh-subuh udah sakitnya itu kok udah enak ya. Terus sudah bercermin, udah nggak malu-malu lagi gitu ya. Bismillah gitu. Terus mudah-mudahan sahabat-sahabat mendengarkan saya cukup lancar lah bicara karena bagus. Lancar ya. Ya. Karena kemarin itu saya khawatirnya aduh lancar nggak ya kedengarannya ya gitu. Ya maklumlah umur udah usia tua seperti ini baru pakai behel lagi ya. Nah, jadi maksud saya adalah saya cerita ini bahwa tubuh kita bisa diajak bicara. Kenapa? Karena ada sistem saraf ini. Mari kita ajak bicara dia. Pernah pekan lalu itu tungkai kaki saya dan sampai itu di kaki-kaki itu rasanya sakit sekali ya. Nah sampai tiduran saya ngomong, saya minta maaf sama kaki. Entah kenapa mungkin saya terlalu lama
naik turun karena bebenah rumah dan sebagainya, minta maaf. Karena apapun yang kita ucapkan dia jalan. Tinggal kita tujukan kemana. Ya. Minta izin sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon izin bicara pada anggota tubuhku ya Allah. Ya, mungkin Allah tersenyum ada hambanya mau bicara sama anggota tubuhnya. Itu wujud dari syukur ya. Nah, tinggal wahai kaki, wahai tangan, wahai lutut, wahai tumit, wahai bicaralah. Karena ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ya ada 600 miliar sel-sel tubuh dan semua itu hidup dan semua itu berkomunikasi dengan caranya sendiri dan salah satunya adalah perantara sistem saraf. Ya. Jadi ajak bicara. Dengkul ajak bicara apapun. Bahkan pun kita misalnya terkapar di satu rumah sakit karena sakit yang berat, ya kita bisa bicara sama tubuh kita. Nah, tinggal ditambahkan sedikit membayangkan. Kenapa? Karena waktu membayangkan nanti ya organ tubuh yang kiri itu kena pesan. Dan di kiri ini ada satu organ yang sangat luar biasa yaitu jantung. Yang ini yang nanti dia memberi pesan energi luar biasa untuk ke seluruh tubuh. Ya. Nah, ini. Jadi itulah yang namanya khusyuk. Ya. Itu juga yang namanya ihsan. Kita dimanapun ya, makanya kata Rasulullah SAW, ya beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu kalau kerja di otak itu otak kanan. Seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Ya. Tentu seluruh kehidupan kita ini juga ibadah. Makanya disinilah yang kami ambil menganalisa dan mengambil hikmahnya bahwa kalau ilmuwan mengatakan kerja otak kanan itu luar biasa, maka saya langsung memohon pada Allah, ya Allah, di dalam Islam, ya engkau memberikannya di mana ini pelajaran ini gitu. Langsung hadis itu keluar. Oh ya Allah, ya. Jadi sekali lagi, pada saat kita mau bahagia kah, mau sehat kah, mau apa, ya ucapkanlah. Ya. Dan juga tambahkan mengaktifkan otak kanan yaitu apa? Membayangkannya. Cara paling gampang adalah kalimat-kalimat itu jalan di badan atau langsung kita sudah merasa ya yang namanya bahagianya teman-teman masing-masing kan beda apakah tersenyum dan sebagainya. Atau kemudian kita melihat juga ada anak-anak kita atau ada suami kita yang ikutan bahagia lihat kita senyum. Bu Aisyah, saya kok kalau ngebayangin nggak bisa ngelihat ya. Oh, itu namanya ibu cara membayangkannya ada istilah kita kinestetik. Cuman merasa pokoknya. Saya kok nggak bisa ngelihat sistem saraf. Pokoknya ibu rasa. Kenapa? Orang ini ada di badan. Kita nggak lihat, kita nggak dengar aja dia udah kerja selama ini. Cuman kita diminta kesadarannya untuk bahwa mereka bekerja sedemikian tahun, ya. Sedemikian bulan, sedemikian hari, sedemikian jam, sedemikian menit, sedemikian detik, ya, tanpa kita sadari. Ya. Dan luar biasanya semua organ tubuh pada saat kita ya meningkatkan kesadaran kita bahwa mereka bekerja sekian lama dan kita ucapkan terima kasih, terima kasih dan maaf. Mereka senang banget, mereka senang banget. Mereka langsung ngomong sama semua sel-sel tubuh, orang ini bersyukur, orang ini bersyukur. Nah itulah bahagia tadi, orang yang bersyukur. Tadi kan bahagia tanda-tandanya adalah pikiran dan perasaan yang cukup, penuh rasa syukur, senang berbagi, ya, senang karena berbagi, ya, dan itu intens, ya, lebih sering lah dalam 24 jam ya lebih sering, ya bahagianya itu atau gembiranya itu, ya. Bu Aisyah, kalau nih kita bicara ya saya ibu yang bahagia gitu ya, semua organ-organ ini mendengar, iya. Lewat mana? Itu tadi yang saya bilang, lewat sistem saraf. Kita perhatikan ini posisi jantungnya dia cenderung ke kiri. Nah, tubuh kiri ini yang atur kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan tadi. Ya, selama ini mungkin kita berdoa, mungkin kita berniat, atau mungkin kita mengucapkan kata-kata bagus, ya. Namun hanya mengucapkan saja. Alhamdulillah, dia sudah jalan tapi di tubuh kanan. Kiri belum lagi. Makanya tambahkan untuk nanti fastabikul khairatnya dengan dibandingkan orang lain kita membayangkan.
Namun saya ingin mengatakan begini, tapi luar biasanya otak perempuan yang Allah anugerahkan adalah pada saat perempuan bicara, itu bukan hanya otak kirinya yang kerja, kiri dan kanan bagian belakang, 1/4. Kalau laki-laki ngomong, itu cuma kirinya saja yang bekerja, maka pesannya ke tubuh yang kanan saja. Tapi pada saat perempuan mengucapkan, melafazkan sesuatu, itu bukan hanya kirinya, tapi kiri dan kanan inferior atau kanan di bagian belakang sepertiga. Artinya itulah ya keutamaan lagi pada perempuan yang bicara, badannya sudah bekerja ya yang kanan dan kiri sepertiga. Itulah makanya dahsyatnya perempuan bicara. Dahsyatnya ibu-ibu itu berdoa. Dahsyatnya ibu-ibu itu berniat dibanding ya cara bekerja bicaranya laki-laki. Saya tidak mengecilkan laki-laki, tapi untuk otak bicara, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa Allah mengkaruniakan otak bicara perempuan itu, kalau kita bicara yang kerja kiri dan kanan bagian belakang. Itu keutamaan kita. Laki-laki tadi juga sudah diberikan keutamaan ya, makanya otaknya lebih berat 100 gram. Kita juga punya keutamaan. Makanya ibu-ibu kalau ibu-ibu ngomong itu lebih power dari si bapaknya, dari suami. Makanya kalau ibu-ibu marah itu bahaya. Ya. Bahaya buat siapa? Satu, bahaya buat diri sendiri. Berikutnya bahaya buat orang sekitar. Bahaya. Ya. Kok gitu Bu Aisyah? Iya, karena ngomong kita tuh baru ngomong doang, belum ngebayangin. Baru ngomong doang, belum ngebayangin, itu udah jalan ke seluruh tubuh. Dan yang kiri udah kena sepertiga, takutnya kena yang pas jantung. Kan gitu. Tapi pada saat kita ngomong yang baik-baik, itu juga luar biasa. Dibanding kalau bapak-bapak ngomong baik. Saya pernah Bu Nuning, dan ini nggak cuma satu ya, beberapa ibu-ibu tanya, ya, saya suka sedih kalau suami saya marahin anak saya. Kenapa Bu? Kan katanya Bu Aisyah nanti bisa kejadian. Iya betul. Nanti kalau bapaknya marah-marah sama anaknya, nanti kejadian nggak? Saya bilang, ibu tenang. Bapak kalau ngomong baru kerja satu otak doang, kiri. Ya, tubuhnya baru jalannya di kanan. Saya bilang gitu ya sama ibu-ibu. Oh, masa gitu Bu Aisyah? Iya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya nanti kalau kita belajar lagi tentang gelombang ya, maka ya kalau bapak-bapak marah nyamber ke anak itu nggak semerta-merta atau nggak langsung kena anak. Oh gitu. Jadi nggak langsung, ya tidak langsung melukai anak, tidak langsung melukai anak. Ya. Tapi kalau ibu hati-hati, ibu itu bisa langsung melukai anak. Tapi kalau ibu ngomong baik pun, itu juga bisa langsung ya kena pada anak atau kena pada sekeliling. Gitu. Oh gitu Bu Aisyah, iya. Wah ibu itu bahagia. Oh. Kenapa? Karena kita harus tahu juga adab menghadapi pasangan hidup. Salah satu otaknya laki-laki bila dia sedang menasehati. Jadi laki-laki bukan menganggap marah, menasehati anaknya, tidak mau diintervensi atau ditegur oleh istrinya di depan anaknya. Ini juga adab. Ini juga peraturan. Kalau bahasa sekarang ini SOP. SOP mendampingi pasangan hidup. Saya Bu Nuni sebelum belajar ya sedikit-sedikit ilmu begini, itu juga dulu keliru. Kan saya nikah 92 ya, baru tahu ilmu beginian 2006. Ya. Atau enggak, kalau yang otak kiri kanan tahun 2000, persis 2000. Nah 92 sampai 2000 juga saya masih seperti ya khalayak ramai gitu. Jadi kalau anak saya ditegur oleh suami kan ibu-ibu suka sakit hati kan, karena kita merasa kita yang melahirkan, kita yang gedein kan gitu ya. Si bapak main ujung-ujung marahin aja kan gitu ya. Saya langsung ngomong gini, bukan gitu ayah, dia maksudnya nggak gini, itu di depan anak. Nggak boleh tuh ya. Itu ternyata laki-laki tersinggung. Terendahkan. Yes.
Karena ada program di otak laki-laki itu yang bersamaan otak menjaga keamanan adalah ingin dilihat sebagai seorang pahlawan di mata siapapun. Dan ini yang sering kita tanpa sadar ya, karena kita nggak ngerti ya, istri-istri melanggar itu. Sehingga laki-laki tersinggung hari demi hari, akhirnya dia marah. Tapi karena dia tahu juga, kalau saya marahin si perempuan ini, perempuan akan tambah marah. Jadi diam. Dia diam dengan penuh ketersinggungan. Tahu-tahu apa? Tinggalkan istri tanpa ada alasan yang jelas. Atau berpaling kepada wanita lain. Itu sering terjadi sebetulnya. Gara-gara, ya kata istrinya, saya layanin dia, semuanya udah saya udah gitu ya. Tapi rupanya hanya gara-gara apa? Dia tidak dilihat sebagai pahlawan. Tidak dilihat sebagai hero. Saya bangga kok sama dia, iya. Tapi buktinya apa? Pokoknya saya bangga lah, saya suka bangga-banggain dia sama anak-anak. Bapakmu tuh, kau punya bapak itu hebat kali. Ya, misalnya gitu. Tapi kita counter juga lagi dengan apa? Kalau si bapaknya tegur anaknya, kita langsung tegur depan anak. Itu yang kita nggak tahu. Ya. Namun sekali lagi kalau sudah tahu, segeralah kita rubah strategi kita. Waktu itu saya langsung minta maaf sama suami. Ayah, astagfirullahaladzim. Maaf ya. Suami saya sih diam aja. Walaupun saya tahu dia gembira. Ya, ini lagi yang tanpa sadar kita melakukan itu. Ya, jadi saya mau cerita bahwa hebatnya atau anugerah yang utama pada perempuan, pada saat perempuan bicara, otak kirinya bekerja dan kanan inferiornya, maka tubuh 1/3 sudah mendapat pesan itu. Tapi ingat masih 1/3 loh. Ya. Nah, maka perlu lagi kita tambahkan membayangkan apa yang kita ucapkan dia jalan di badan kita, apa yang kita niatkan dia jalan di badan kita, apa yang kita doakan jalan di badan kita, apa yang kita bicarakan pada tubuh dia jalan di badan kita. Ya, nah ini. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongnya yang negatif-negatif, Bu Aisyah, apakah dia jalan di badan? Jalan juga. Saya takut, saya khawatir, saya marah, saya sedih, jalan. Terus apa yang terjadi, Bu Aisyah? Apa yang keluar hormon-hormonnya? Tadi kalau kita bahagia lebih banyak ya saya katakan, karena hormon tempat lain juga keluar bahagia tuh. Lebih banyak di pituitary, ya. Tapi kalau kita negatif, ya emosional yang negatif, ini lebih banyak menstimulasi hormon yang ada di kelenjar adrenal. Di mana itu? Di atas pinggang. Kelenjar adrenal ini sering disebutnya anak ginjal. Suka sakit di sini. Ya, anak ginjal. Nah, ini menghasilkan hormon-hormon ketegangan. Namanya ini kenalan aja nggak apa-apa ya, nggak usah dihafal ya Bu. Adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Kecuali yang senang mendalami, mangga dihafal. Tapi buat kita yang penting kita tahu di pinggang nih, di belakang pinggang nih, coba pegang dulu pinggangnya, masih ada pinggangnya Bu. Atasnya itu ada namanya kelenjar adrenalin. Kalau ibu-ibu merasa kok saya sering sakit ginjal, itu biasanya otot Bu. Ya, otot mungkin posisi terlalu lama duduk, terlalu lama berdiri, terlalu lama ngangkat-ngangkat. Nah, itu. Ya, tapi kalau organnya ada namanya ginjal, di atasnya kelenjar adrenal. Nah, bila kalimat-kalimat kita nuansa emosinya negatif, maka yang keluar adalah adrenalin, kortisol, dan norepinefrin yang sangat banyak. Kenapa Allah ciptakan ini sih? Kan kita ada juga ibu-ibu yang skeptik gitu. Gak usah ciptain ini, makanya kita bahagia terus. Adrenalin ya, sama kortisol dan norepinefrin gak usah diciptakan. Itu aja tadi tuh hormon bahagia dan hormon rasa cinta. Kan ada juga ibu-ibu kayak gitu. Nah, ternyata kita memang setiap hari juga butuh adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Untuk apa? Badan jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Kalau ada bahaya. Tiba-tiba tetangga kebakaran, kalau kita nggak ada adrenalin, kortisol, norepinefrin, nggak loncat kita Bu.
biarin ya tetangga ini yang kebakaran, ntar dulu bisa nyamber. Tapi karena ada adrenalin, kortisol, dan norepinefrin, tubuh langsung kasih alarm, ada bahaya, kamu segera loncat. Apa yang kamu bisa selamatkan? Makanya tertular. Cuman akan jauh lebih banyak kalau kita takut, khawatir, marah, sedih. Ya. Atau misalnya tiba-tiba ya, jangankan kebakaran gitu ya, mungkin ada orang ting-tong, ya, itu apa ya gitu. Supaya badan langsung loncat buka pintu. Kalau enggak ya siapa tahu ada yang mau ada parcel ya. Nah, misalnya dari Bu Nuning misalnya dibawa oleh yang bawa udah ting-tong, kemudian saya adrenalin kortisolnya nggak keluar untuk berdiri untuk menyambut ya kiriman itu, wah bisa balik lagi kirimannya gitu. Jadi ya kita menolak rezeki namanya. Makanya keluarlah ini untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang darurat atau hal-hal yang harus disikapi dengan sigap. Hanya sekali lagi kalau ya kita mengatakan hal-hal negatif ini, dia keluarnya jadi tambah banyak. Nah, kalau tambah banyak, barulah dia merusak sistem tubuh. Pembuluh darah nanti terganggu, pencernaan terganggu, makanya asam lambung meningkat. Dan satu lagi, ya luar biasanya kita diciptakan oleh Allah, ada waktu tunda untuk kalimat-kalimat negatif atau hal-hal yang kita tangkap negatif. Maksudnya apa Bu Isa? Kalau tadi waktu kita sama-sama mengatakan ya Allah saya bahagia, satu kali diucapkan dia langsung jalan. Tapi kalau kita mengeluh, contoh misalnya ya, aduh sakit banget ya pakai behel gitu ya. Nah, saya karena tadi barusan saja saya ucapkan baru satu kali negatif kalimat, itu belum jalan di sistem saraf lagi. Tapi kalau saya ucapkan tadi, kemudian saya ulang lagi, sampai 3 atau bahkan lebih 3 kali, nah dia baru jalan. Maka apa yang terjadi? Tambah sakit. Ya, inilah maha adilnya Allah memberikan waktu tunda bagi kita untuk dikasih kesempatan untuk curhat atau dikasih kesempatan untuk ya menyatakan apa keluhannya. Makanya kalau dokter tanya apa yang sakit Bu, ibu cerita aja. Karena ada ibu-ibu yang belajar misalnya saya nggak mau ceritakan Bu dokter, nanti saya tambah sakit badan saya kalau saya ceritakan. Bukan gitu Bu. Ibu boleh menceritakan karena pada saat waktu yang sama tadi, kalau baru sekali 2 kali ya Ibu ucapkan kalimat-kalimat negatif atau Ibu ucapkan apa yang kondisinya badan Anda sakit dan sebagainya atau perasaan Anda yang itu belum lagi jalan, pesan itu di jalan ya di sistem saraf, belum menambah keluarnya adrenalin, kortisol dan norepinefrin. Ya. Tapi kalau diulang-ulang maka dia jalan. Hebat banget sistem saraf, iya. Karena kita punya Allah yang maha hebat. Membuat sebuah sistem, kemudian memerintahkan. Jadi sistem saraf ini ya dia punya sistemnya adalah tahu loh mana yang positif, mana yang negatif. Kenapa kalau kita bicara lebih detail lagi mekanisme energi atau namanya frekuensi itu ya. Sistem saraf ini kalau frekuensinya di bawah 200 Hz, baik ucapan, ya, pendengaran, penglihatan atau pikiran yang di bawah 200 Hz. Nah, sesuatu yang di bawah 200 Hz itu adalah sombong, takut, buru-buru, ya, marah, sedih, itu di bawah 200. Maka belum jalan. Itu makanya kalau ada teman juga tanya, Bu Aisyah kan kita nggak boleh ngomong yang negatif. Kalau kita lagi muhasabah, terapi diri, terus kita mengucapkan hal-hal negatif apa yang sudah kita lakukan, itu nanti gimana? Nanti jalan. Enggak, Bu. Kalau diomongin saat ini cuma 1-2 ya kali, itu belum jalan. Karena memang tubuh dikasih kesempatan untuk apa? Mendelete, kalau bahasa anak sekarang, menghapus ya, atau ya menghapus ya istilah delete itu ya. Ya, kalimat-kalimat yang terlanjur diucapkan atau
memori yang terlanjur ada di sini. Tetapi sekali lagi kerja memori itu tidak bisa terhapus sama sekali. Dia hanya dikurangi, dia punya ya energi memori negatifnya. Dengan apa? Dengan diberikan kesempatan ngomong gitu tentang perasaan. Dan lebih baik lagi bicara sama Allah. Ya Allah, saya takut ya Allah. Ya Allah, kok saya khawatir ya Allah. Ya Allah, kok saya ingat lagi ya peristiwa 5 tahun yang lalu. Ya, saya temui suami saya chatting sama orang lain. Mesranya ya Allah. Itu memang kita dikasih kesempatan untuk mengatakan sharing pada Allah. Dan dia tidak akan keluar, malah nanti akan dibetulkan. Jadi begitu. Nah, tapi jika yang negatif ini pada saat waktu bersamaan diulang lebih 3 kali, dia jalan. Saya katakan ya, bahwa saya merasakan pakai behel dan saya ulang 3 kali dalam waktu bersamaan ya. Nah, dia nggak jalan. Nah, tapi sekarang saya ngomong lagi. Terus bangetnya pakai behel ya, sininya lagi luka-luka. Nah, ini dia nggak jalan lagi karena cuma 1 kali saya ucapkan. Kecuali tadi saya ngomong lagi nih dalam waktu hampir bersamaan. Kan tadi udah Mbak Isa beberapa menit yang lalu itu udah delete lagi sudah. Itu maha adilnya Allah. Jadi ucapkan negatif itu ya 1-2 kali dalam waktu bersamaan. Habis itu langsung delete dengan apa? Ya, kita langsung delete dengan kalimat astagfirullahaladzim. 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 Makanya pun pada saat kita menterapi diri, muhasabah diri, kita bilang, ya Allah, saya kesal sama suamiku, ya Allah angkat kesalku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu, karena istighfar ini akan jalan juga ke sistem saraf, dia nanti mendelete kata-kata yang terlanjur kita omongin di sini. Ya. Saya ngomong lagi nih, aduh sakit banget ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kalimat yang saya tadi yang pertama itu saya bilang sakit banget, itu langsung di-delete, istighfar tuh langsung nyari, dihapus itu. Sebelum apa? Sebelum terekam di otak. Karena ini perjalanannya 240 km, makanya apapun langsung ingat, langsung istighfar aja. Ya udah agak berapa menit yang lalu, ya nggak apa-apa, ikhtiar aja, karena ini juga otak ini punya malaikat-malaikat, setiap sel itu ada malaikat-malaikat yang ngerti nih, ya si ibu ini lupa kali tadi, lupa istighfar. Ini asiknya nih, Masya Allah. Nah, dia jalan nih. Nah tuh 240 km per jam. Ya, nanti perintah dari otak 320 km per jam. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi bahagia itu kan pilihan, jadi kita bisa omongkan. Sesekali kita mengeluh karena memang kondisi manusia ini, hidupnya itu memang dikasih oleh Allah tadi, dari awal saya sudah katakan, dikaruniakan juga perasaan-perasaan yang sedih. Ya. Kenapa? Karena itulah hidup, itulah manusia. Kalau tidak begitu, itu malaikat posisinya, kita manusia, disinilah hidup. Tinggal kalau kita sudah mulai selama ini, alhamdulillah ya, walaupun belum belajar ilmu kayak gini, kita dari kecil sudah dibiasakan untuk beristighfar, maka hidup kita beruntung. Kenapa? Tanpa kita tahu, nggak perlu belajar dulu, tapi karena kita dari kecil juga diajarkan oleh orang tua, istighfar, istirja, ya, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, maka udah terjadi ya hapus penghapus berjalan otomatis. Cuman memang kita diminta untuk senantiasa belajar agar apa? Menambah tadi kesadaran. Karena kalau kita sadarnya tambah, hikmah itu ya bertubi-tubi Allah berikan. Ya, bertubi-tubi Allah berikan hikmah ini, hikmah kehidupan. Ya. Jadi kita nggak berlama-lama di ya level kesedihan, naik lagi jadi bahagia lagi. Ya. Tubuh manusia, tadi kita sudah lihat gambarnya, ada badan kasar atau badan seluler. Dan saya sering juga ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu cerita tentang bahwa tubuh manusia ada gelombang, ada nurnya, ada cahaya. Ya. Terutama yang keluar dari kolb kita ini, kemudian dari otak nih. Saya memang bertahun-tahun mensosialisasikan ini. Karena banyak juga di antara kita belum sempat belajar ilmu badan bioplasmik ini. Karena ini ilmunya justru di India lebih duluan belajar.
India, Cina, Jepang, ya, dan sekarang negara-negara maju seperti Amerika, terutama di Maryland University itu ada badan khusus meneliti tentang gelombang ini. Nah, ini manusia. Ya, nah kalau ditanya dari mana, saya juga sering di dalam kajian-kajian umum maupun workshop itu kalau keluarnya dari namanya pembuluh meridian ini yang di bawah kulit. Ini ada lubang-lubang di bawah kulit kita. Memang nggak kelihatan karena dia lubang-lubangnya bentuk energi. Ada pintunya lagi, ada pintunya. Dan berputar. Kadang putarannya lamban, kadang putarannya kencang, ya. Sehingga orang nih yang keluar cahayanya ya kadang cepat, kadang lamban, kadang cepat, kadang lamban, kadang cepat. Ya. Nah, kalau ditanya sumbernya dari mana cahaya ini, ya dari makanan minuman yang kita makan nanti di metabolisme oleh sel-sel tubuh ini, dan sel-sel ini udah ya, ratusan miliar di dalam tubuh kita ini. Nah, jadi makanan minuman yang diproses itu akan menghasilkan energi badan seluler, makanya kita bisa berdiri, berjalan, ya, duduk, loncat, bekerja, bebenah dan sebagainya, dan juga menghasilkan ya energi badan bioplastik gelombang. Bu Aisyah, itu yang disebut aura ya. Aura itu medannya, nama medan ini, medan atau lapangannya namanya aura. Kalau gelombangnya namanya gelombang elektromagnetik, kalau bahasa Islam nur, cahaya. Keseluruhannya ini namanya badan bioplastik. Gitu, ya. Diam ya. Ya, 1, 2, ya. Oke, nah, jadi memangnya gelombang ini akan membawa apa, Bu Aisyah? Banyak. Tugas badan bioplastik banyak. Nah, tapi tadi karena kita bicara soal pikiran dan perasaan kita atau ucapan-ucapan kita, salah satu badan bioplastik ini adalah membroadcast atau menyebarkan. Menyebarkan apa? Itu tadi. Ucapan, pikiran, perasaan, emosi, apa yang kita lihat. Lewat mana? Ini kan ini keluar nih ya, Bu, keluar dari tubuh kita nih. Pembuluh meridian ini di bawah kulit, nggak bisa kita lihat orang di bawah kulit, ya. Nah, ini keluar terus nih, jadi kayak gelombang seperti Zoom kita ini nih kita pakai atau gadget kita, ya. Dia membawa apa? Membawa pesan dari apa yang kita ucapkan tadi, baik secara sir maupun secara zahir. Tadi kita kan ngomong ya Allah saya ya bahagia hari ini. Itu selain jalan di badan dan membuat badan ini bahagia, nah bahagia kita tadi keluar juga dari tubuh kita didorong oleh cahaya ini. Sehingga apa? Sehingga sekeliling kita merasakan juga bahagia, walaupun kita nggak ngomong, hai aku bahagia sama kamu, hai enggak. Dia terasa. Ini yang disebut vibrasi. Makanya anak-anak sekarang bilangnya, aduh vibe-nya ibu aku gak enak banget ya hari ini, vibe vibrasinya. Terus kata temennya, ibumu gak ngomel-ngomel tapi gak enak aku vibrasinya. Nah, berarti si anak ngerasain vibrasi gelombang ini membawa pesan gak enak ibunya, entah ada apa. Itu yang tadi saya bilang, bisa nyamber ke anak ini, gelombang ini, ngerasa nih. Bahkan satu rumah. Dan terasa juga pada orang-orang yang tinggal di rumah kita. Bahkan maaf, khadimat kita pun bisa rasa. Ini ibu lagi sedih nih, gitu. Ya, tapi anak nomor duluan kerasa. Ya, suami gimana Bu Aisyah? Suami juga kerasa. Tapi anak lebih dulu. Ya, lebih dulu. Oke. Nah, ini yang saya mau bilang. Tadi gelombang ini juga kan keluar dari tubuh, ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Ya. Nah, tadi saya juga kita bilang sama-sama ya, kita tadi pelan-pelan kita sama-sama belajar bahwa perempuan kan kalau ngomong otak kiri dan kanan sepertiganya jalan tuh. Artinya pada saat kita ngomong, ya Allah, saya bahagia hari ini. Maka bahagia itu akan dikirim lewat ya kiri kita nih ya dan kanan kita. Tapi sepertiga.
Ya. Nah, namun kalau tadi kita sambil membayangkan, berarti kan mengaktifkan otak kanan, maka kalimat saya bahagia itu akan keluar di seluruh tubuh. Dia jalan di seluruh tubuh karena tadi kita sudah khusyuk tadi, ya, mengaktifkan kiri kanan, kemudian dia akan keluar di badan bioplasmik seluruh tubuh. Makanya lebih kencang. Tapi hati-hati kalau kita marah pun bisa juga keluar. Walaupun ditunda dulu tadi misalnya ya, sistem saraf nggak mau langsung keluarin bahwa itu kata-kata marah tadi, tunda dulu. Ibu ini masih sempat istighfar nggak ya? Tapi kalau udah ngomel bermenit-menit itu keluar nih, maka seluruh rumah ya terasa si ibu tuh marah. Kenapa? Ini perempuan ini ya enggak sambil ngebayangin aja, 1/3 gelombang dari tubuhnya membawa kemarahan itu. Baru cuma ngomel-ngomel doang dari mulut. Apalagi sambil ngomel sama seseorang yang dia bayangin orang itu, semuanya kena gitu. Itu yang saya tadi bilang, ibu-ibu kalau marah cepet banget nyambernya. Tapi kalau dia ibu-ibu bahagia atau ibu-ibu lagi kondisinya baik, doanya baik, cepet juga nyambernya. Bapak-bapak tadi kan saya bilang, dia kan kalau bicara, bapak-bapak bicara cuman kiri saja. Maka pesannya hanya jalan di tubuh kanan, pesannya itu hanya didorong oleh sinyal yang ada di tubuh kanan. Makanya kalau suami atau bapaknya marahin anaknya, ibu tenang aja dulu. Kenapa? Enggak sehebat kalau ibu marahin kena ke anak. Bapaknya cuma sebelah lagi. Apalagi kalau anaknya sebelah kiri, ya kena bu. Makanya ini ilmu bagus juga. Kalau ada bapak mau marahin anaknya suruh duduk sebelah kiri. Nah, duduk sebelah kiri. Nah, kenapa? Ini SOP. SOP apa? Sistem holistik. Supaya sinyal bapaknya nggak nyamber. Siapa tahu ibu-ibu nggak tega kan? Nah, terus kan kita nggak boleh marahin si suami, nggak boleh negur. Kasihan kan Bu Aisyah? Tidak boleh tegur secara verbal. Ayah jangan gitu dong. Marahin anak terus, itu yang diminta. Tapi ibu bisa tegur atau ibu bisa counter dengan badan ibu ini, badan bioplastik. Ibu duduk di belakang anak sama ayah yang anaknya dimarahin ayahnya. Ibu dengar kata-katanya. Nah, ibu juga pakai nih sinyal ibu, arahkan, ya Allah, angkat marahnya suamiku, ya Allah. Berikan langsung kelembutan di hatinya. Sehingga walaupun ibu nggak ngomong mulut ibu, sinyal ibu ini pergi ke suami, langsung Allah kasih kelembutan di hatinya. Ya, misalnya suami saya gitu, Lana, ayah nggak suka kalau kamu ya pulang sampai rumah nggak tutup pintu, lupa lagi kunci. Kamu nih selalu kayak gitu ya. Nah, terus kan kalau dulu nih ya, dulu saya langsung bilang, bukan ayah, bukan Lanang, tadi aku sih yang salah, harusnya kan aku yang kunci. Itu nggak suka lagi, nggak suka. Walaupun kita sebenarnya nggak ngebelain anak, cuman ini kan kebiasaan kita ibu-ibu itu kan yang siap malam ngecek pintu apa enggak pas ketiduran misalnya. Nggak suka laki-laki, udah diam aja. Ya diam aja. Terus gimana? Pakai sinyal ini. Ya Allah, angkat marahnya suamiku, ya Allah, berikan kelembutan hatinya. Angkat sedihnya anakku, ini akan pergi ke suami, pergi ke anak, pergi ke suami, pergi ke anak. Dari belakang aja gitu. Nanti tuh suaranya si suami akan langsung turun tuh. Kamu sering banget kayak gitu ya, ayah lihat ya. Karena itu tuh bahaya, nanti ada maling masuk kan. Nah, dia tanpa terasa kan kita ngedoain kan. Suaranya. Dan kali jangan gitu ya, nak ya. Ayah sih sebetulnya nggak marah, gitu kan? Itu karena doa kita. Tapi kalau kita pakai verbal, bukan ayah, ya itu harusnya salah saya karena saya yang harusnya cek pintu-pintu kalau malam. Itu suara nggak langsung turun, naik lagi. Nggak bisa begitu. Kita harus ajarin nih anak ini supaya disiplin, misalnya gitu. Ibu-ibu bisa kerasa nggak? Saya kasih ilustrasi ini tentang kalau kita ya mengintervensi secara verbal pada suami yang sedang menasihati anak, dengan bedanya dengan kita intervensi secara badan bioplasmik.
Ayah enggak marah, nak. Bisa begitu loh ngomongnya. Yang tadinya ayo ngomong tinggi terus ya. Karena kita dari belakang ya Allah. Ya. Atau kita istighfar saja, kita nggak tahu mau ngomong apa, kita astagfirullahaladzim. Kita ngomong aja ngebatin istighfar. Nah, istighfar ini akan kena anak, kena suami. Bagus lagi kalau sudah terbiasa, ya Allah, ya angkat marahnya segera suamiku, ya Allah. Berikan kelembutan segera, ya Allah. Terus kita doain juga anak, ya Allah, angkat kesedihan anakku, ya Allah. Saya tahu dia sedih dimarahin ayahnya, ya Allah, ya Allah. Karena ini, sinyal ini, bisa untuk bersamaan sekaligus seperti kita Zoom nih, ya. Satu alat di rumah kita bisa lihat beberapa wajah sahabat-sahabat kita. Nah, Zoom itu kan buatan manusia ya. Ini ciptaan Allah yang jauh lebih keren dari Zoom ini. Ya. Ini yang saya harapkan sebetulnya untuk saya pribadi dan juga sahabat-sahabat yang mulai pelan-pelan mempelajari, oh kayak gini ya. Atau tadi saya sudah katakan, ibu-ibu sudah bahagia dan sudah memberikan kebahagiaan di sekeliling. Kita hanya pelan-pelan lagi. Bahkan di Al-Hikmah, ya, beberapa tahun lalu juga saya sempat kasih lihat gambar-gambar seperti ini. Memang kita perlu ulang lagi. Kenapa? Karena ilmu ini ya kita tidak pelajari dari kecil. Kecuali ini barangkali ya, kalau ini memang dipelajari di biologi, ilmu pengetahuan alam, atau kalau zaman dulu kita ilmu hayat, ya Bu Nuning ya, lagi zaman kita namanya ilmu hayat. Nah ini, tapi ilmu ini nih, ya kita memang baru terungkap ya. Kecuali India, Cina, Jepang, pokoknya daerah-daerah Tiongkok sana, ini mereka justru duluan belajar ilmu ini dibanding. Makanya teknik-teknik pengobatan mereka itu adalah untuk menstimulasi pembuluh meridian supaya nggak terhambat, bisa dengan akupressure, akupuntur, bekam, kerokan, pijat dengan segala macam pijat. Nah ini sebetulnya ya. Nah, Islam mengajarkan ini ya Bu Aisyah, mengajarkan ya. Namun memang dia tersirat di dalam tersurat. Bahkan wudu, sholat, saum, sedekah, dan amalan lainnya itu nanti mengarah bukan hanya kerja sistem saraf badan surya, tapi pembuluh meridian. Salah satu misalnya wudu. Wudu itu pada saat kita wudu, kita basuh tempat-tempat yang ya wajib dibasuh dan kita mengusap tempat-tempat yang wajib diusap, maka titik-titik pembuluh meridian ini yang tadinya jalannya lambat, kan dia berjalan berputar ya. Nah, karena kena basuhan, ya, kalau basuh kan dengan air ya, ke wajah, makanya harus kena wajah dari ujung sini, ujung sini, ujung sini, ujung sini. Selain membersihkan kulit, menstimulus dia punya otot, dan di bawah kulit ada namanya pembuluh meridian yang tadinya jalannya lambat, jadi kenceng. Makanya orang kalau habis wudhu ini sinyalnya kuat. Tangan juga begitu, kita basuhnya ya dari ujung jari ke siku gini. Jadi bukan dari, jangan kebalik gini ya, dari gitu. Makanya kalau basuh kan sama air ya kalau basuh ya. Jadi harus kena ini 3 kali ya. Supaya apa? Supaya pembuluh meridian yang ada di sini yang jalannya pelan jadi lancar lagi. Jadi kalau kita wudhu untuk tangan itu kalau cuman air ngalir terus kita gini-giniin aja, itu kurang maknanya. Karena ini nggak dibasuh. Dia harus kena. Ya gitu. Jadi wudhu saja itu sudah ya mengajarkan kita secara otomatis untuk membuka pembuluh meridian ini. Jangan ke sini geser. Apalagi sholat. Sholat itu pembuluh meridian yang tadi nggak kena wudhu itu ya dia berputar lancar. Dengan gerakan-gerakan tadi, itulah yang saya katakan tadi, yogis orang India itu mengatakan kalau melihat orang sholat, ya, ini yogis-yogis yang dia apa istilahnya ya, positive thinking gitu, bukan yang ingin menjelekkan orang-orang gitu ya, orang-orang Islam, tapi dia mengakui sholat itu adalah ya gaya yoga yang paling simple tapi paling power. Kenapa? Karena setiap satu rakaat itu terjadi putaran 360 derajat. Berdiri 180 derajat. Ruku 90 derajat. Ruku ya 90 derajat. Kemudian ya sujud
pada saat sujud 45 derajat. Sujud kan 2 kali dalam satu rakaat itu kan sujud 2 kali, 45 kali 2, 90. Tambah 90, tambah waktu kita berdiri 180 derajat, maka 360 derajat. Dan ini berputarnya memang 360 derajat ini putaran ini. Ya. Nah, jadi itu yang disebut yoga itu sholat itu adalah yoga simple tapi power. Ya, Masya Allah. Dan itu baru dari yoganya. Padahal sholat itu ditinjaunya itu bukan hanya dari gerakan-gerakan, tinjau dari luar biasa. Ya, jutaan makna dari sholat itu. Ya, nah ini. Jadi ini nih yang terjadi kan. Tubuh kita ini kalau di belah ini jadi ini molekul terdiri dari atom, terdiri dari partikel subatom. Partikel subatom ini nanti hilang. Di tubuh kita tuh hilang, adanya vibrasi kuanta. Ya, vibrasi gelombang. Dan dia membentuk medan gelombang energi. Jadi tubuh kita ini ada medannya gitu. Jadi benar-benar kita nih kayak berada di dalam satu bubble gitu ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dilindungi oleh ya gelombang ini. Jadi kalau kita jalan itu, kalau ibu-ibu pernah nggak nonton iklan ya, iklan sampo rambut itu yang waktu dia jalan ada gelombangnya nutupin bubble-nya, itu kayak gitu. Cuman memang kita nggak perlu lihat, karena kalau lihat repot. Ya, makanya Allah takdirkan juga mata kita nggak usah sampai ke frekuensi yang sangat-sangat rendah, nanti repot. Tapi jangan salah, ada beberapa orang juga yang ditakdirkan untuk bisa melihat frekuensi ini. Selebihnya pakai aja alat. Tapi alat ini kan nggak bisa beli sembarangan gitu ya. Nah, kemudian salah satu ilmuwan namanya Richard Feynman, ya, seorang fisikawan Amerika. Ini dia mengatakan ilmu ini adalah ilmu elektrodinamika kuantum. Apa dia katakan? Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Kita selama ini belajar di SD itu namanya ya fisika Newton atau fisika klasik. Ya, dekade setelah Einstein itu fisika kuantum dia pelajari. Ya, apa dikatakan? Energi dapat menembus ruang dan waktu. Sebagaimana Zoom ini kan pakai energi kan menembus rumah kita nih. Bu Nuning di Bogor, saya di Rawamangun nembus ya. Bahkan tadi ada Bu Mili di Jepang bisa nembus kita. Ya, ada Bu Widya di India, ada teman-teman tadi di Medan, ada di Masya Allah. Ini baru buatan manusia tuh Zoom. Tubuh manusia ini ciptaan Allah. Tapi kalau ada orang nggak percaya ada gelombang dari tubuh kita, saya cuma bilang belajar lagi ya Dek. Gitu. Kenapa? Kamu kok percaya gadget mengeluarkan gelombang, kok nggak percaya bahwa manusia mengeluarkan gelombang? Dulu itu gadget itu, telepon seluler, telepon genggam, ditemukan oleh Martin Cooper tahun 73. Martin Cooper itu anak buahnya Motorola. Itu terinspirasi dari tubuh manusia. Makanya badan selulernya itu ya seperti badan seluler manusia, dan ini ada bioplasmiknya gitu. Yang dikirim adalah pesan yang kita tulis, pesan yang kita foto gitu kan, kita kirim. Nah, kalau tubuh kita yang terkirim adalah pesan pikiran, pesan perasaan, pesan memori, pesan emosi, pesan ucapan-ucapan yang dari mulut, dari mata, dari telinga. Nah, itu sebetulnya. Ya. Sehingga ini dia nih. Nah, please ibu-ibu, ya, vibrasi gelombang energi itu tuh bisa mempengaruhi anak, suami, dan sekitarnya. Anak malah 3 kali. Kenapa? Kata gelombangnya ini sistem saraf anak ke ibu tuh sama. Ya, ini maaf sekali lagi saya sering kasih contoh ya supaya lebih mudah ya, walaupun bukan di endorse. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Gitu. Makanya cepet banget. Kalau XL ke XL nelpon kan ya cepet nyambungnya dan gratis pula kan. Ya, makanya memang sinyalnya sudah sama, tapi hati-hati isi pesannya. Ibunya XL HP-nya, anaknya XL HP-nya, udah sama tuh, udah cepet sampainya kalau kita kirim kabar, kirim berita. Tapi yang sering menyebalkan adalah si ibu kirim berita ke anaknya, kalimat-kalimat negatif di berita itu, pesan-pesan negatif, pesan-pesan suruhan melulu. Ya, habis sholat kamu begini, ya, habis begini kamu belajar, habis itu
yang anak-anak langsung nih, kalau tadi diibaratkan HP, bacanya juga udah males. Ya, bacanya udah males. Anak-anak ini, karena setiap hari ibunya nasehatin, makanya pas ada WA ibunya atau ibunya telepon, dia males ngangkat. Kenapa? Dia udah tahu pasti gue cuma disuruh doang. Atau dimarahin doang. Ini baru yang HP gadget yang buatan manusia. Ya. Nah, apalagi yang sinyal ini gitu. Anak langsung terasa, aduh kok nggak enak ya vibrasi ibuku gitu. Apalagi anak-anak yang belajar ilmu gini sekarang. Itulah makanya mengapa ibu-ibu, banyak ibu-ibu tanya, bagaimana Bu Aisyah supaya anak-anak semangat di rumah? Saya bilang, ibu dulu yang semangat. Bagaimana rumah anak-anak bisa bahagia? Ibu dulu yang bahagia. Bagaimana anak-anak tidak sering marah sama saya? Ibu dulu yang cepat-cepat, kalau lagi marah cepat-cepat lah nanti move on. Supaya anaknya juga nggak sering marah sama ibu. Ini, karena ada gelombang ini. Kalau suami bagaimana Bu Aisyah? Suami istri itu awalnya gelombangnya nggak sama. Satu XL, satu Telkomsel. Tapi karena sering telepon-teleponan, istilahnya ya, ini ibaratnya ya, sering berhubungan, ya, maka nomor telepon suami itu kan ada nih di HP, itu yang namanya quick access. Ya, akses cepat. Itu nomor satu, nama dia itu bukan nama yang lain. Dia kalau jejak digital untuk siapa yang ditelepon lebih awal, siapa yang sering di chatting, itu kan suami kan, atau di suami juga istri kan, gitu. Walaupun dia providernya beda, sama. Nah, di dalam tubuh laki-laki dan perempuan ini lama-lama selaras gelombangnya, walaupun tetap beda. Karena apa? Maaf, karena hubungan intim suami istri. Salah satu makna dari hubungan intim suami istri, selain untuk menghadirkan anak kita atau menghadirkan manusia baru di dunia, ya, selain untuk menyalurkan syahwat, adalah menyelaraskan gelombang elektromagnetik suami istri. Jadi suami istri itu selaras. Providernya beda, tapi dia selaras. Kenapa? Karena sering berhubungan. Bu Aisyah, saya sudah usia ini nggak pernah lagi berhubungan intim. Nah, tapi kan sebelum-sebelumnya udah, Bu. Sudah terjalin dia. Ya, sudah terjadi. Ya, nah ini jadinya. Ini disebutnya law of attraction. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan pikiran akan mencari dan mencocokkan dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Jadi tubuh kita ini ada magnetnya. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Tadi kalau kita ucapkan bahagia, maka bahagia di badan, kemudian dia keluar, membuat bahagia sekeliling kita, dan menarik lagi peristiwa yang tambah bikin kita bahagia. Ya, ini saya sering kali nih, berulang-ulang, saya ingatkan diri kita terhadap surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, baik diucapkan di benak, baik diucapkan di kolbu, dan juga diucapkan di tulisan. Jadi hati-hati bikin status, hati-hati juga ngirimin pesan ke orang-orang. Kita tegur orang dengan pesan yang buruk, lama-lama pesan yang buruk itu kena ke kita. Ya, ini surat Az-Zariyat ayat 23. Jadi tubuh kita ini, kalau kita selalu bilang, ya Allah terima kasih saya sehat walafiat. Atau orang tanya, apa kabar Bu Aisyah? Alhamdulillah sehat walafiat. Maka peristiwa yang membuat nanti kita sehat walafiat, ya, dia akan datang. Selain sudah membuat sekeliling kita bahagia, sehat walafiat. Ya, kemudian tadi bahagia, maka peristiwa yang bahagia pun datang. Ya, dan kalau kita bersyukur, yang datang apa? Nikmat. Ya, dan kalau kita selalu kufur, ngeluh melulu, maka yang datang azab. Ya, terakhir saya tutup di surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan atau memberitahu, ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu,
Ya, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka pada saat kita mengatakan, apa yang harus saya syukuri, suami saya begini terus, hati-hati, nanti malah azab yang datang pedih. Maka setiap apapun yang sekeliling kita melakukan, memang mungkin tidak sama standar kita, yang kita harapkan, bersyukurlah. Bahkan pada saat suami sudah tertidur, anak sudah tertidur, kita pandang-pandangi wajahnya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan suami ya, yang bernama, sebut namanya. Ya. Dengan kebaikannya dia dan kelemahannya, aku bersyukur. Kita ngomong aja, ya Allah, aku bersyukur. Maka nanti tambah kebaikan datang, nah maka bila kebaikan bertambah dan langgeng kebaikan, inilah yang disebut berkah Allah turun di rumah kita, ya, di rumah tangga kita dan di kehidupan kita. Demikianlah Bu Nuning, ya, saya mohon maaf lahir batin bila kata-kata ada yang keliru, ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab.